Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema yang berkaitan dengan hutang. Kenapa hutang ini menjadi sangat penting? Karena hutang ini bukan hanya perkara dunia, hutang ini adalah perkara akhirat. Bahkan kita akan terhalang masuk surga ketika kita masih punya hutang. Jadi hutang ini bisa menyeret kita ke neraka, juga bisa menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, Allah menyamakan antara dosa dan hutang. Orang yang berdosa akan menanggung kerugian di akhirat, sedangkan orang yang berhutang akan mendapatkan kerugian di dunia. Al-Fawaid 62. Hutang sangat berbahaya. Kenapa hutang sangat berbahaya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap doa pagi dan petang beliau berlindung dari lilitan hutang. Zikir pagi petangnya Nabi salah satunya berlindung dari lilitan hutang. Doa setiap pagi dan petangnya Nabi berlindung dari lilitan hutang. Nah, hari ini kita bukan berlindung dari lilitan hutang, malah berlomba-lomba untuk ngambil hutang. Kenapa kita sulit, celaka, susah? Karena hidup kita tidak mengikuti Nabi. Nabi berlindung dari lilitan hutang, kita malah berlomba-lomba untuk ngambil hutang. Nah, ini hidupnya tidak mengikuti yang diajarkan Rasul. Akhirnya kita sekarang serba celaka, serba sulit, dan lain sebagainya. Pada hari ini saya akan membahas tentang doa untuk melunasi hutang. Doa ini ada di Al-Quran surat Al-Imran ayat 26-27. Barang siapa yang membaca doa ini setiap hari, maka Allah akan melunasi hutangnya. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal bahwasanya ia berkata, pada suatu hari aku tidak dapat keluar dari rumahku hingga aku tidak dapat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak dapat menghadiri sholat Jumat bersamanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadaku, wahai Mu'ad, apa yang membuatmu tidak melaksanakan sholat Jumat? Aku pun menjawab, aku berhutang emas kepada seseorang dari kalangan Yahudi yang bernama Yohan bin Bariyah, dan ia menungguku di depan pintu rumahku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Mu'ad, apakah engkau ingin agar Allah melunasi hutangmu? Aku menjawab iya. Lalu Rasulullah berkata, ucapkanlah setiap hari, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha, dan seterusnya ya. Quran surat Al-Imran ayat 26-27. Ucapkanlah doa ini setiap hari. Al-Imran ayat 26-27. Allah adalah Maha Penyayang di dunia dan akhirat. Dan Sang Maha Penyayang di dunia dan akhirat akan memberikan dari keduanya siapa yang Dia kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang Dia kehendaki. Lunaskanlah untukku hutangku. Jikalau engkau memiliki hutang emas seluas bumi dan langit, maka Allah akan melunasinya untukmu. Jika engkau memiliki hutang emas seluas bumi dan langit, maka Allah akan melunasi untukmu. Diriwayatkan dari Atta Al-Qurasani bahwasanya Mu'ad bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Beberapa kalimat yang tidak ada satupun orang muslim di dunia ini memanjatkan doa dengan ayat tersebut. Dan ia adalah orang yang tertimpa musibah atau orang yang memiliki hutang. Melainkan Allah akan melunasi hutangnya dan mengangkat musibahnya. Jadi doa ini dibaca untuk orang-orang yang tertimpa musibah atau orang-orang yang memiliki hutang,
melainkan Allah akan melunasi hutangnya dan mengangkat musibahnya. Kita amalkan berdoa setiap hari. Quran surat Al-Imran ayat 26-27, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha', dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.